Ini Istana Dajjal yang sekarang itu dipakai Istana Raja ya, Bu? Ya. Nah, ini nih. Nah, ini nih. Disinilah nanti Dajjal muncul, guys. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Kang Yudi. Di kesempatan kali ini Kang Yudi akan membahas video mengenai pernyataan Kang Alman Mulyana tentang kemunculan Dajjal di kanal YouTube-nya yang dianggap kontroversi oleh sebagian netizen. Video yang diupload sekitar 1 tahun lalu yang sudah hampir ditonton sekitar 1 juta viewer itu kini muncul kembali dan menjadi kontroversi. Dalam video tersebut Kang Alman Mulyana bersama seorang pemandu yang bernama Bung Hasibuan menyatakan bahwa nanti Dajjal akan muncul dari sebuah gunung di kota Madinah sambil menunjuk gunung tersebut bahwa gunung itu saat ini dipakai Istana Raja dan nantinya akan menjadi tempat munculnya Dajjal. Namun sebagian netizen di kolom komentar mengomentari video tersebut dan mengatakan bahwa Dajjal tidak akan bisa memasuki kota suci Madinah dan Mekah sesuai yang diajarkan oleh para ustadz. Bahkan para komentator ada juga yang mengingatkan Kang Alman Mulyana agar berhati-hati dalam menyampaikan sejarah Islam agar tidak menjadi bumerang atas dirinya yang bisa berakibat ditangkap dan dideportasi. Ada juga yang berkomentar saat ini Alman Mulyana sudah mulai menjadi toksik. Namun sebagian netizen lain banyak juga yang berkomentar dengan sambutan baik dan berterima kasih Kang Alman Mulyana sudah memberikan sebuah pengetahuan yang baru. Baiklah sahabat beriman semuanya, sebaiknya sambil nonton jangan lupa like, komen dan subscribe-nya ya, karena subscribe itu gratis sahabat semuanya. Jangan lupa klik loncengnya juga ya, biar tetap mendapatkan update video terbaru dan tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel Kang Yudi. Baik, sahabat dan teman-teman semuanya. Selamat menonton dan jangan lupa tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan, semoga amal puasa kita diterima Allah sebagai ibadah dan mendapat pahala berlimpah. Yang sudah subscribe, like dan komen saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dilancarkan dan diperluas rezekinya halal barokah melimpah dan dapat segera bisa beribadah ke tanah suci Makkah dan Madinah, amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat semuanya kita mulai saja mencoba mengupas sejarah bagaimana sih sebenarnya Dajjal nanti akan muncul dan menebar fitnah di bumi ini. Berikut ini adalah kisah yang Kang Yudi kutip dari berbagai sumber. Selamat menonton. Salah satu tanda kiamat yang populer adalah keluarnya Dajjal. Dajjal disebut dalam berbagai hadis. Salah satunya adalah yang diriwayatkan oleh Aisyah RA istri Rasulullah SAW. Aisyah RA mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika Dajjal telah keluar dan saya masih hidup maka saya akan membela, menjaga kalian, namun Dajjal keluar sesudahku sesungguhnya Rabb kalian, Azza wa Jalla tidaklah buta sebelah bermata satu, dan Dajjal akan keluar di Yahudi Ashbihan hingga ia datang ke Madinah dan turun di tepinya yang mana Madinah pada waktu itu memiliki 7 pintu. Pada setiap pintu terdapat malaikat yang menjaga, lalu akan keluar menuju kepada Dajjal sejelek-jelek penduduk Madinah darinya hingga ke Syam tepat di kota Palestina di pintu Lut. Sesekali Abu Daud berkata, hingga Dajjal datang tiba, di Palestina di pintu Lut, lalu Isa, alaihi salam turun dan membunuhnya, kemudian Isa, alaihi salam tinggal di bumi selama 40 tahun dan menjadi imam yang adil dan hakim yang adil, Hari Ahmad, 6/75. Dalam hadis tersebut, ada narasi bahwa Dajjal akan memasuki kota Madinah. Namun, dia dihadang oleh malaikat yang menjaga tiap pintunya. Lantas, bagaimana kisahnya? Mengutip laduni.id, ketika seluruh penjuru dunia sudah dimasuki Dajjal dan ia memperoleh banyak pengikut, kemudian Dajjal bermaksud memasuki kota Madinah, karena di kota suci tersebut banyak kaum muslimin dan non-Islam berlindung, untuk menyelamatkan diri dari fitnah Dajjal. Pada saat ia hendak memasuki kota Madinah, ia dihadang oleh para malaikat yang menjaga kota tersebut, akhirnya Dajjal menunggu keluarnya kaum kafir dari kota tersebut di luar Madinah. Maka tidak begitu lama terjadi gempa di Madinah sampai 3 kali. Hal inilah yang menyebabkan kaum kafir dan munafik keluar dari kota Madinah. Sebagaimana keterangan yang disebutkan dalam hadits sahih. Ketika Dajjal datang ke kota Madinah, sehingga sampai di pinggir kota Madinah, maka terjadilah gempa di kota Madinah sampai 3 kali, maka keluarlah dari kota tersebut seluruh orang kafir dan munafik. H.R. Bukhari. Dengan keluarnya orang-orang kafir dan orang-orang munafik dari kota suci Madinah, maka dengan mudah Dajjal menangkapi mereka, dan memengaruhi agar mereka mau mengikuti jejaknya. Pada zaman Dajjal, orang-orang kafir dan orang-orang munafik tidak bisa menyelamatkan diri, dimanapun dan kemanapun mereka pergi akan diburu oleh Dajjal, meskipun mereka berlindung di kota Makkah atau Madinah yang suci. Dajjal dengan segala daya dan upayanya akan setia menunggu sampai mereka keluar dari kedua kota suci tersebut. Sebab Dajjal tidak mampu menerobos penjagaan malaikat untuk memasuki kedua kota suci itu. Hal ini sebagaimana telah ditegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Rasulullah SAW telah bersabda,
Tidak akan bisa masuk Madinah ancaman pendusta, Dajjal. Pada saat itu Madinah memiliki 7 pintu, setiap pintu dijaga oleh 2 malaikat. 2. Hr. Bukhari. Dalam hadits yang lain Rasulullah SAW bersabda tentang ketidakmampuan Dajjal memasuki kota Madinah, bahkan penyakit taun pun juga tidak mampu menyerang penduduk kota Madinah. Seperti yang beliau jelaskan dalam hadits berikut. Ketika Dajjal mendatangi kota Madinah, ia bertemu dengan para malaikat yang menjaga kota itu, maka Dajjal tidak berani mendekatinya. Rasulullah SAW bersabda, penyakit taun juga tidak bisa menyerang kota Madinah, apabila Allah menghendakinya. 3. Hr. Bukhari. Demikianlah beberapa kisah mengenai Dajjal, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.